Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmat yang untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Dan Alhamdulillah di sore hari ini di program special program tentunya akan kita dapatkan peristiwa dan informasi yang spesial pula. Di sebelah kiri saya sudah ada Ustadz Dr. Andes Heru Siswanto. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan MTA Pusat terkait dengan upgrading nasional guru-guru TPA MTA se-Indonesia tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi TPA MTA Pusat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat? Alhamdulillah, Mas Tommy. Alhamdulillah, ya. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan sangatlah penting sekali dalam suatu peradaban suatu bangsa. Nah, mulai dari dini itulah kunci nanti akan kita dapatkan hasil yang optimal dan juga teknologi yang mumpuni dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Nah, ini Ustadz, kita boleh sharing sebentar ini ya Ustadz ya, sebelum nanti kita perdalam lagi. Apa sebenarnya yang melandasi TPA MTA ini kok berada di bawah naungan bidang pendidikan MTA Pusat? Kita ketahui kan Yayasan MTA ini banyak membidangi pendidikan. Nah, apa latar belakangnya? Ini pertama, bidang pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran sekarang ini mendapat amanah dari pimpinan, dalam hal ini adalah Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sugino, membidangi banyak hal. Pertama, sudah barang tentu pendidikan formal dari TK, PAUD, RA, SD, SMP, SMA, SLB, serta yang paling baru adalah pondok pesantren di pojok Mojokedang. Selain pendidikan formal, juga pendidikan non-formal yang terdiri atas yang pertama LPPT, kemudian yang kedua TPA, kemudian beberapa pendidikan non-formal yang lain. Itu yang menjadi cakupan dari bidang pendidikan di Majelis Tafsir Al-Quran. Mengapa untuk TPA itu sekarang menginduk di bidang pendidikan? Yang pertama, bahwa TPA itu kita pandang sebagai suatu hal yang sangat strategis di era dakwah Islam. Maka perlu manajemen yang memadai atau manajemen yang lebih profesional. Di bidang pendidikan sudah tentu banyak sumber daya manusia yang memenuhi untuk dapat memprofesionalkan di TPA yang ada di Majelis Tafsir. Jadi karena alasan strategis itulah maka TPA itu berada di bawah bidang pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian beberapa alasan yang lain sudah barang tentu sangat mendukung di sektor pendidikan yang lain. Alasan yang kedua, kalau kita lihat sejarah pendidikan di Majelis Tafsir, bahwa berdirinya TK itu tidak lepas daripada keberadaan TPA yang ada di cabang. Sekarang ini jumlah TPA yang dikelola majelis itu sudah mencapai hampir 329 TPA yang terdiri atas, kalau dibuat perwakilan itu ada 38 perwakilan tersebar di seluruh Indonesia. TPA-TPA inilah yang sebenarnya menjadi lembaga pendamping bagi anak-anak seusia TK ataupun pra-TK ataupun mungkin usia SD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan TPA itu sudah cukup lama di Majelis Tafsir, dan ketika itu belum banyak SD yang bernafaskan Islam. Maka keberadaan TPA yang ada di majelis waktu itu bisa memberikan nilai tambah agar anak-anak dapat mengenal din lebih banyak lagi. Di samping itu juga keberadaan TPA itu menjadi modal dasar bagi berdirinya TK-TK
yang ada di majelis tafsir. TK-TK kita sekarang ini ada sekitar 50-an di Indonesia. Kalau tadi untuk TPA-nya ada 328, TK-nya ada sekitar 50-an. Dengan berdirinya TK itu akan sangat memungkinkan didirikannya SD. Sehingga sangat bersinergi antara keberadaan TPA, kemudian PAUD, TK, maupun SD. Itu menjadi modal dasar bagi pembangunan di bidang pendidikan untuk tunas-tunas kita yang masih kecil, masih belia. Kemudian yang ketiga sudah barang tentu memang keberadaan TPA itu menjadi sarana dakwah kita di masyarakat secara umum. Banyak masyarakat yang mungkin belum sebagai warga pengajian MTA tetapi memberikan kepercayaan putra-putrinya untuk dididik di TPA kita. Maka keberadaan TPA menjadi salah satu nilai dakwah bagi perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran sebagai komunikasi antara majelis dengan masyarakat luar melalui pintu masuk pendidikan TPA. Ini maka perlu keberadaan TPA itu kita desain sebaik mungkin, kita rancang sebaik mungkin, dan itu akan sangat dipercepat ketika TPA-TPA itu berada di bawah bidang pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran yang kami diberi amanat sejak tahun 2020. Jadi kalau sebelumnya memang diserahkan ke cabang masing-masing. Kemudian setelah itu memang pimpinan pusat membentuk semacam koordinasi nasional begitu, tetapi belum menginduk ke salah satu bidang atau seksi. Baru di tahun 2020 pimpinan pusat memberikan amanah bahwa TPA yang ada di Majelis Tafsir itu berada di bawah bidang pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran. Tiga hal itulah yang mendasari mengapa TPA berada di bawah bidang pendidikan Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi ada nilai-nilai dakwah yang dikembangkan sehingga banyak terjadi orang tua daripada anak-anak TPA itu mengetahui MTA itu dari putra-putrinya. Bahkan di kampung kami itu ada anak TPA, kemudian ikut di TK. Ayah ibunya sebelumnya belum sholat. Baru mau sholat ketika anaknya berada di TPA kita. Bahkan yang lebih tragis itu kami menyaksikan sendiri ya, karena itu tetangga saya sendiri, itu anak itu sakit. Dan ketika sakit, anak itu mungkin merasa bahwa perjalanan hidupnya itu tidak lama begitu. Sebelum meninggal itu pesan sama orang tuanya agar besok orang tua itu mau sholat. Akhirnya anak itu meninggal dan baru setelah anaknya meninggal orang tuanya mau sholat. Itulah letak dakwah yang bisa dilewatkan lewat pendidikan anak-anak kita. Ini sesuatu hal yang sangat strategis, maka perlu kita manage dengan baik. Itu alasan mengapa TPA sekarang berada di bidang pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian seberapa penting sebenarnya dan urgent serta strategisnya TPA MTA ini bagi Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran saat ini? Ya, memang untuk urgensi daripada TPA itu sangat banyak sekali. Ya. Yang pertama bahwa TPA itu merupakan tunas bagi generasi penerus kita. Tunas perjuangan itu kita mulai dari pendidikan yang paling mendasar. Kalau di tradisi Islam dikatakan bahwa mendidik di usia dini laksana mengukir di atas batu, itu tepat sekali. Karena pendidikan yang paling mendasar itu kita mulai ketika anak masih usia dini. Dan ketika anak masih usia dini itulah pendidikan agama bisa kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian pendidikan TPA itu memberikan sarana untuk pembentukan karakter sejak anak.
pembentukan karakter sejak anak yang dijiwai dengan nilai-nilai agama. Di samping itu memang pendidikan TPA itu dapat menambah aspek keterampilan daripada agama Islam itu sendiri. Jadi kan di TPA kan diajarkan baca tulis Al-Quran. Sudah barang tentu setelah selesai mengikuti TPA diharapkan dapat baca tulis Al-Quran. Nah, itu nilai tambahannya. Tetapi yang lebih penting nilai-nilai dasar al-akhlakul karimah itu sudah bisa tertanam sejak kecil. Saya pernah satu waktu begitu di suatu toko, ya. Ada ibunya itu ketika mau membayar itu nyerobot, ya. Nyerobot, jadi melewati beberapa yang mestinya antrian di depannya. Antrian di depannya begitu. Ketika itu terjadi, yang protes bukan ibu-ibu yang diseroboti, tidak. Ibu-ibu yang diseroboti diam saja, walaupun mungkin dia juga merasa dongkol begitu. Yang protes anaknya yang masih kecil, yang masih TPA, masih kecil karena dia pakai jilbab begitu dan masih kecil. Dia sampaikan kepada ibunya, "Ma, kamu jangan nyerobot, itu enggak benar." Begitu. Ketika yang menegur putrinya sendiri, dia akhirnya kembali antri seperti semestinya, sesuai begitu. Urutannya. Sesuai dengan urutannya. Nah, di situ berarti nilai-nilai agama al-akhlakul karimah pada anak itu masuk. Justru ibunya yang sudah dewasa ternyata malah dari segi kualitas kalah dibanding dengan anaknya. Dan saya yakin karena dia pakai jilbab, ini jelas ini didikan agama, bukan didikan umum. Karena kalau didikan umum tidak sampai seberani itu, karena anak itu pakai jilbab dan menggunakan rasa kepatasan atau keadilan begitu, maka berani mengingatkan kepada ibunya. Maka di sini pendidikan TPA itu sangat urgen sekali bagi pembentukan karakter anak. Pembentukan karakter anak harus dimulai sejak sedini mungkin. Kemudian yang kedua, urgensi TPA sudah barang tentu kalau dulu bisa memberikan suplemen, ya, suplemen bagi anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan agama yang banyak di sekolah. Jadi kalau dulu di sekolah-sekolah negeri misalnya atau sekolah umum itu pendidikan agamanya tidak banyak, sehingga banyak orang tidak bisa baca tulis setelah lulus sekolah dasar. Maka dia dapat baca tulis Al-Quran ketika dia ikut di TPA-nya masing-masing. Maka keberadaan TPA itu sangat urgen sekali sebagai pelengkap bagi pendidikan formal yang digeluti, terutama yang berada di sekolah umum. Yang ketiga, urgensi daripada TPA itu menjadi sarana dakwah bagi teman-temannya. Jadi banyak sekarang ini anak itu sangat dipengaruhi oleh anak yang lain. Kami pernah mendapat laporan dari satu ustadz begitu, ustadzah begitu. Ustadzah itu secara kebetulan punya murid yang berada di dekat pasar. Nah, ketika murid itu berada di dekat pasar, maka pergaulan anak itu sedikit atau banyak dipengaruhi oleh kultur yang ada di pasar. Sehingga sampai terjadi anak seusia TK, ya, yang waktu itu juga usianya baru 5-6 tahun, itu sudah mengenal minuman keras. Nah, mengapa bisa terjadi semacam itu? Karena lingkungannya, teman-temannya tidak baik. Maka dengan adanya TPA ini dapat membentuk suatu komunitas anak-anak yang baik. Nah, ini sangat penting sekali, apalagi di era sekarang ini. Ya. Itu urgensi daripada pendirian TPA khususnya di Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, jadi lebih kepada penanaman karakter sejak dini sehingga nanti dalam pembentukannya kemudian lebih mudah begitu. Iya, betul, betul. Dan juga bisa malah bisa memberikan motivasi kepada orang tuanya malah. Iya, betul. Jadi yang saya lihat beberapa kejadian itu bukannya orang tua mendidik anak, tetapi anak terdidik oleh orang tuanya. Itu yang saya betul-betul terharu itu
tetangga saya itu betul-betul jadi sholat itu karena anaknya. Nah, kemudian ketika sudah selesai, anaknya meninggal itu, dia sudah sholat, kemudian dari majelis menyampaikan, Ibu kalau bisa lebih kita kenal baik, ngaji saja di MTA begitu. Kan pesannya putranya kan untuk mau sholat dan bisa bergabung dengan orang-orang yang baik begitu. Jadi akhirnya mengaji orang itu sampai sekarang. Nah, ini salah satu contoh nilai-nilai dakwah bisa melalui titik masuk pendidikan. Ya. Saat ini kan pasti banyak generasi muda, pasangan muda begitu, mempunyai putra-putri begitu dengan banyak opsi untuk disekolahkan sejak dini. Nah, apa yang bisa disampaikan ke pemirsa sekiranya sebagai nasihat agar tidak salah pilih memasukkan generasi mudanya sejak dini untuk ke sekolah tertentu begitu? Ya, betul. Jadi memang penentuan sekolah pada usia dini itu sangat menentukan bagi keberhasilan dan kualitas anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami berharap bahwa Bapak Ibu pemirsa TV ini bisa menitipkan putra-putrinya di sekolah yang bernafaskan Islam, ya, yang mengkaji nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak sejak kecil sudah terdidik dengan nilai-nilai agama. Karena tanpa agama, saya kira kita sepakat kehidupan tidak akan lebih baik. Jadi agama itu satu syarat yang mutlak yang harus menjadi pola pikir kita, senjata kita. Nah, saya kira itu. Begitu ya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz atas informasi dan juga dari program yang akan dilangsungkan nanti, dan semoga kita doakan juga bisa berhasil sesuai dengan program yang sudah dirancang. Dan sekiranya nanti ada banyak masukan dan juga akan banyak pembenahan kedepannya, insya Allah akan semakin menyempurnakan program ini dari upgrading nasional guru-guru TPA MTA se-Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, masih di upgrading nasional guru-guru TPA MTA se-Indonesia tahun 2020 dengan narasumber yang nanti akan lebih memberikan pendalaman dari materi yang akan disampaikan kepada guru-guru pengajar TPA MTA se-Indonesia. Sesaat lagi.